Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi 2 DPR RI akan segera mentuntaskan seluruh laporan masyarakat terkait kasus pertanahan atau praktek mafia tanah yang beberapa waktu lalu mencuat ke publik. Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi 2 DPR RI akan segera menuntaskan seluruh laporan masyarakat terkait kasus pertanahan atau praktek mafia tanah yang beberapa waktu lalu mencuat ke publik. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung usai rapat kerja Komisi 2 dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR BPN beberapa waktu yang lalu. Yang berasal dari BPN sendiri, kan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nanti kita akan meninjau langsung tempat-tempat kejadian atau peristiwa yang diindikasikan terjadi atau berakibat dari praktek mafia pertanahan itu, ya. Dari Komisi 2 akan lihat dan kemudian orangnya langsung yang merupakan korban. Nah, nanti kemudian akan kita telusuri ini mau dibawa kemana. Doli menambahkan terkait program sertifikat tanah elektronik menurutnya bukan solusi untuk meminimalisir keberadaan mafia tanah. Ia mengaku skeptis terhadap program tersebut. Nah, yang kedua kan logikanya begini ya, masalah sertifikat ini secara manual saja masih banyak masalah gitu, apalagi kalau kita tidak punya komitmen yang tinggi atau semua punya kesadaran yang sama ya. Ya, praktek-praktek elektronisasi ini kan juga berpotensi masalah. Ya, misalnya soal praktek hacking, ya. Jangankan sertifikat, handphone aja kita sekarang masih banyak-banyak dihack gitu kan. Nah, itu kan harus dipertimbangkan, harus diperhitungkan atau kalau memang sudah kita perhitungkan antisipasinya apa. Jangan sampai nanti begitu. Fitian Aunilah dan Temir Yansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah agar penyebaran narkoba di lapas diawasi sebaik-baiknya. Ditemui usai melakukan kunjungan kerja ke lapas kelas 2A Tanggerang, Provinsi Banten baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pemerintah perlu mengembalikan tujuan adanya lapas, mengingat tujuan dari lapas untuk merehabilitasi para tahanan yang menggunakan narkoba. Penyebaran narkoba di lapas ini sangat sensitif. Bayangkan saja 1,1 ton ya sabu di Tangsel. Itu ada beberapa nama, ada orang Nigerianya, ada orang Cinanya, ada orang Indonesianya. Itu terjadi. Makanya di sini kerjasama Polri, kerjasama lapas perlu sangat sinkronis. Sementara itu, Ade Rosi Hoirunisa mengatakan penghuni lapas narkoba harus dipisahkan dengan penghuni lapas lainnya karena penanganan tahanan narkoba perlu diselesaikan dengan berbeda. Memang kalau terkait lapas narapidana narkoba, sewajarnya memang harus mempunyai lapas tersendiri. Jangan sampai dicampur dengan lapas umum atau enggak narapidana teroris dan lain sebagainya. Karena yang kita harapkan bahwa untuk narkoba ini juga nanti akan kita pilah-pilah, ada yang memang pemakai, pengedar atau misalnya lain hal sebagainya. Sehingga ya harapan kita undang-undang narkoba ini bisa kita revisi secepatnya, koordinasi dengan pihak kepolisian dan juga lapas dan hal sebagainya, agar ya tadi BNN juga. Dari Tanggerang, Banten, Habibi Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka menyusun rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol, Badan Legislasi DPR RI menjaring masukan dari sejumlah pihak. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Balik DPR RI ke kota Surabaya, Jawa Timur, Wakil Ketua Balik DPR RI Ibnu Multazam mengungkapkan, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi masukan terkait rancangan undang-undang ini sebaiknya tidak menggunakan kata larangan, melainkan diganti menjadi rancangan undang-undang pengaturan minuman beralkohol atau RUU pengendalian minuman beralkohol. Dinamikanya ya seperti yang kita dengarkan tadi, mereka mempunyai persepsi, mempunyai masukan yang bermacam-macam. Tapi secara garis besar itu kira-kira judulnya jangan larangan lah. Sementara itu, anggota Balik DPR RI lainnya, Firman Subagio mengatakan, rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.
Firman Subagio menilai hal tersebut wajar saja karena di satu sisi minuman beralkohol jika dikonsumsi dapat menimbulkan dampak negatif. Ada kalangan yang mengatakan bahwa minuman alkohol itu dilarang, tapi ada yang diatur karena minuman beralkohol ini memang faktanya di sisi lain memang kalau dikonsumsi secara berlebihan itu menimbulkan dampak efek yang negatif. Tetapi unsur positifnya juga ada karena industri ini kan juga menghasilkan penerimaan daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya, datang dari Komisi 3 DPR RI yang mengapresiasi pengawasan sumber daya alam di Kalimantan Timur setelah jeda berikut. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja kepolisian daerah Kalimantan Timur dalam penegakan hukum di sektor pertambangan. Dengan sumber tambang mineral dan batu bara yang melimpah, banyak terjadi konflik masyarakat akibat sengketa lahan pertambangan. Ditemui usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, konflik tanah adat dan sengketa antar pemilik tambang dengan masyarakat bisa diantisipasi dengan baik. Sementara itu, permasalahan terkait peredaran narkoba pun sudah diatasi dengan penyekatan pintu masuk dan keluar yang berbatasan dengan negara tetangga. Itu kan mereka sudah usut terus ya terkait dengan tambang-tambang ilegal. Itu kan susah kita juga mendeteksi karena kadang-kadang tadi dijelaskan pemilik tanah adat sendiri menawarkan juga untuk menjual kepada para makelar-makelar tersebut. Jadi hal ini kan susah, tapi tadi dijelaskan pelan-pelan mereka mendekati tokoh-tokoh masyarakat. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, Rudi Masyud. Menurutnya, sengketa pertambangan dan perkebunan hingga kasus korupsi di sektor sumber daya alam masih sering terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Penegakan hukum terutama berkaitan dengan kasus-kasus terutama adalah batu bara ilegal atau koridor, termasuk juga dengan kebun-kebun sawit dan juga adalah kegiatan-kegiatan korupsi berkaitan dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi. Dari Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Badan Anggaran DPR RI mendorong APBN tahun anggaran 2022 menjadi APBN transisi. Program pemulihan kesehatan dan ekonomi harus menjadi prioritas. Untuk itu bantuan kepada UMKM, industri, dan evaluasi pembiayaan infrastruktur perlu dilanjutkan sehingga di tahun 2023 hingga 2024 ekonomi nasional kembali pulih. Ditemui usai rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, anggota Badan Anggaran DPR RI Nasir Jamil mengatakan dalam APBN 2022 program pembiayaan infrastruktur perlu dievaluasi karena infrastruktur harus memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat. Agar sebagai ketua komite beliau bersungguh-sungguh dan harus menjadikan APBN 2022 menjadi APBN transisi ya. Untuk kemudian menghadapi 2023 dan 2024. Kenapa? Karena di 2023 dan 2024 itu sudah tahun politik, ya, dan tentu perhatian kita akan dialokasikan ke tahun politik itu. Anggota Banggar DPR RI Dev Akbar Syafiqarno menekankan belanja pemerintah tahun anggaran 2020 harus mengutamakan pengembangan produk lokal dan industri dalam negeri. Selain itu, bantuan sosial dan UMKM juga perlu dilanjutkan. Belanja pemerintah ya itu harus mengutamakan produk-produk lokal dan juga agar industri dalam negeri itu terus bisa berkembang sehingga investasi pemerintah itu lebih untuk membeli barang-barang ataupun program-program yang menggunakan UMKM ataupun juga industri-industri besar, tapi yang penting itu adalah produk-produk dalam negeri. Jadi tingkat konten dalam negerinya itu selalu tinggi. Hilban Hidayat dan Edo TVR Parlemen melaporkan.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mengkritisi perencanaan dana alokasi khusus di daerah kepulauan yang dinilai memiliki ketimpangan, sehingga pengalokasian dana sering terjadi ketidaksesuaian dengan kebutuhan yang ada di daerah kepulauan tersebut. Ditemui usai kunjungan kerja ke Institut Pertanian Bogor, Ketua BAKN Wahyu Sanjaya mengatakan nilai DAK yang dianggarkan khususnya daerah kepulauan sangat besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun di satu sisi dampak terhadap masyarakat dan kebermanfaatan pembangunan belum dirasakan secara optimal. Pada prinsipnya dari apa yang dipaparkan oleh IPB, permasalahan yang kami dapat tuh hampir sama saja dengan daerah-daerah yang lain. Cuman ada tambahan dari mereka agar khusus untuk kepulauan itu memang dibuat secara spesifik dan secara khusus ada memang DAK khusus untuk kepulauan itu aja. Anggota BAKN Ahmad Najib Kodratullah mengatakan tingkat ketimpangan antar wilayah di hampir seluruh wilayah di Indonesia cukup tinggi. Hal ini disebabkan perencanaan dan penganggaran dana alokasi khusus belum terintegrasi dengan baik dengan belanja kementerian lembaga. Tingkat ketimpangan antar wilayah se-Indonesia cukup tinggi. Itu artinya kita menganggap bahwa perlu ada reformulasi tentang DAK. Bahkan untuk skala Jawa Barat saja saya tadi sampaikan, dengan jumlah 27 kota kabupaten dan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia, rupanya tidak berbanding lurus dengan anggaran yang diterima oleh kota kabupaten se-Jawa Barat. Masih di bawah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari Jawa Barat, Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah menguatkan dukungan terhadap UMKM karena UMKM merupakan salah satu sektor yang masih mampu bertahan di tengah penurunan ekonomi akibat pandemi. Ditemui pada kunjungan spesifik ke Kalimantan Timur, anggota Komisi 11 DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa mendorong seluruh stakeholder dari pusat hingga daerah fokus terhadap pengembangan UMKM. Agun menjelaskan di tengah keterbatasan jangkauan dan produksi, justru UMKM mampu bertahan dari merosotnya perekonomian karena UMKM lebih menonjolkan kearifan lokal. Masih bisa survive hari ini. Hari ini saya datang di Balikpapan, tidak ada problematik yang namanya sampai orang itu ekonomi itu sampai antri barang, beras dan lain-lain. Semua tetap berjalan normal, aktivitas tetap berjalan normal itu. Ternyata kalau mau diakui secara jujur, itu kontribusi terbesar dari Sabang sampai ke Merauke, itu UMKM. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi menegaskan berbagai stimulus yang dikucurkan bagi pengembangan UMKM harus tetap diawasi. Hal ini agar tepat sasaran dan dapat dievaluasi manfaatnya bagi peningkatan UMKM. Diperlukan upaya pendampingan yang lebih banyak dari masing-masing stakeholder untuk melingkan pasar yang mulai terbuka, untuk menghubungkan pelaku usaha dengan pasar yang sudah mulai terbuka saat ini. Itu yang paling penting. Pihak Bank Indonesia menyampaikan program pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia di Kalimantan Timur, diantaranya memberikan bantuan teknis serta sarana dan prasarana agar UMKM dapat naik kelas. Dari Kalimantan Timur, TVR Parlemen melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia atau BPIP-RI. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani mengatakan dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut ada semangat untuk memastikan adanya nafas Pancasila dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dilahirkan baik dari DPR RI maupun dari pemerintah. Untuk memperkuat kehadiran Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dalam prosesnya perlu dilakukan preview nilai-nilai Pancasila dalam setiap rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR RI maupun pemerintah untuk menjamin
tidak ada norma dalam setiap undang-undang nantinya yang bertentangan dengan Pancasila. Puan mengingatkan tantangan bagi pembentuk perundang-undangan adalah bagaimana Pancasila bisa teraktualisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melekat dalam setiap tahapan. Norma-norma yang dibuat harus menjiwai serta mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kami juga di DPR berharap agar BPIP terus melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menguatkan Pancasila sebagai bintang penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara kita semua. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa selama Pancasila masih ada di hati semua orang Indonesia, maka selama itu juga Indonesia akan terus ada. Ila dan Rifki Magdudi, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti, beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.